Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menghirup udara segar dan melihat dunia yang sangat luas ini. Salawat bertahan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang yang benar hingga saat ini kita rasakan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3, yaitu yang beranggotakan Muhammad Perdana Putra dengan saya sendiri, kemudian rekan saya ada Ahmad Muzakir, dan terakhir yaitu ada Dewi Saryani. Kelompok kami mengangkat tema yaitu memahami teori karir dan akan menjelaskan mengenai teori-teori tentang masalah karir, pemilihan karir. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Muzakir. Yang pertama ada pengertian pemilihan karir. Secara umum, pemilihan karir itu adalah suatu proses dari individu sebagai usaha mempersiapkan dirinya untuk memasuki tahapan yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini ada pengertian pemilihan karir menurut teori Hulen. Teori Hulen mengungkapkan bahwa pemilihan karir atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya. Yang kedua itu ada menurut Marliah. Menurut Marliah adalah pemilihan karir adalah suatu proses ketika remaja mengarahkan diri kepada suatu tahapan baru dalam kehidupannya, melihat posisi mereka dan kehidupan pembuatan keputusan karir mereka. Yang kedua ada faktor-faktor pemilihan karir. Faktor-faktor pemilihan karir itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama ada bakat khusus. Bakat khusus itu merupakan kemampuan yang menonjol yang dimiliki seseorang dalam bidang kognitif, bidang keterampilan, dan bidang kesenian. Yang kedua itu ada faktor minat. Yang dimaksud dalam minat itu adalah merupakan kecenderungan yang menetap pada diri seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam berbagai kegiatan di bidang tertentu. Yang ketiga ada sifat-sifat. Maksud dari sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat kepribadian, ciri-ciri kepribadian yang memiliki kecenderungan dan memberikan corak pada seseorang, seperti gembira, ramah, halus, terbuka, fleksibel, ceroboh, atau lain sebagainya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada status sosial ekonomi keluarga. Yang kedua ada prestasi akademik siswa. Yang ketiga pendidikan sekolah, dan yang keempat tuntutan, dan yang kelima ada lingkungan. Selanjutnya ada teori pemilihan karir menurut John Hoppex. Dalam teori Hoppex yang merupakan dasar pilihan yang tepat dalam pemilihan karir, yaitu 1.
pekerjaan dipilih sesuai kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan fisik atau psikis. Yang kedua, pekerjaan yang dipilih diyakini dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, jabatan atau pekerjaan merupakan pilihan seseorang ketika ia pertama kali menyadari pekerjaan tersebut akan membantu memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, pilihan pekerjaan akan menjadi lebih baik jika individu mampu mengukur bagaimana pekerjaan yang dipilihnya akan memenuhi kebutuhannya. Dan yang keenam, pengetahuan terhadap kondisi pribadi akan mempengaruhi pilihan pekerjaan karena seseorang mengetahui apa yang diinginkan dan mengetahui pekerjaan apa yang tepat untuk potensi dirinya. Baiklah, selanjutnya teori perkembangan karir menurut Ginsberg. Dalam mengembangkan teorinya, Ginsberg menginvestigasi secara empirik sejumlah sampel yang memiliki kebebasan memilih suatu okupasi. Sampel tersebut terdiri dari laki-laki yang berasal dari kelas menengah ke atas di daerah perkantoran, dari keluarga Protestan atau Katolik keturunan Anglo-Saxon yang tingkat pendidikannya berkisaran dari kelas 6 hingga pasca sarjana. Karena pemilihan sampel tersebut sangat terbatas, maka konklusi hasil penelitian ini hanya dapat diaplikasikan secara terbatas pula. Secara spesifik, pola perkembangan karir perempuan dan etnik minoritas atau mereka yang berasal dari daerah pedesaan dan kaum miskin tidak menjadi bahan pertimbangan. Oleh karena itu, konklusi yang dihasilkan dari studi ini belum tentu dapat diaplikasikan pada populasi selain dari yang diwakili oleh sampel yang disebutkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu teori kepribadian karir menurut John L. Helen. Yaitu perlu kita ketahui bahwasannya salah satu keputusan penting dalam hidup adalah memiliki karir. Pemilihan karir ini tidak memiliki jangka yang singkat, namun yaitu memiliki jangka yang panjang. Tidak segampang yang kita pikirkan dan tidak segampang yang kita inginkan. Menentukan karir itu tidak asal pilih, melainkan terdapat niat yang benar-benar harus diniatkan sehingga mendapatkan karir yang sesuai apa yang kita inginkan. Jadi teori John L. Helen ini berpendapat bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu aspek kepribadian, dan karena itu deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Kemudian yaitu teori Helen ini juga menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan dapat menghasilkan karakteristik dalam memilih pekerjaan dan penyesuaian pekerjaan. Selain daripada itu, teori Helen juga telah menjelaskan tentang struktural dan interaktif, karena menurut beliau teori ini sudah menyiapkan antara kepribadian dan pekerjaannya, jadi jenis pekerjaannya. Selain daripada itu, dalam pengembangan teorinya, Helen ini menggunakan dua alat psikotes, yaitu menurut beliau dianggap telah esensial. Yang pertama, alat psikotes tersebut yaitu vocational reference, dan yang kedua yaitu self-direct search. Alat tersebut yaitu sebagai mengukur kompetensi dan minat bakat, dan menurut persepsi sendiri sebagai salah satu evaluasi atas kepribadian seseorang. Model
Teori Helen ini juga dapat dipengaruhi oleh usia, gender, kelas sosial, intelijensi, dan pendidikan. Seperti itu. Teori Helen ini juga menurut beliau individu dan lingkungan saling berinteraksi melalui 6 tipe yang berbeda, yaitu ada realistis, intelektual, sosial, konvensional, usaha, dan artistik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama realistis. Yaitu realistis ini bersifat kuat jasmani, yaitu tidak sosial, agresif, serta mempunyai kecakapan verbal dan koordinasi motorik yang baik. Kemudian itu intelektual ini kurangnya sosial. Kemudian sifatnya memikirkan terlebih dahulu, baru dia akan menyelesaikannya. Dan intelektual ini memiliki nilai yang sikap yang tidak konvensional. Kemudian yaitu sosial bersifat sosial yang bertanggung jawab, kemanusiaan, keagamaan, dan menyukai pemecahan masalah melalui perasaan dan hubungan pribadi. Jadi sosial ini ketika mempunyai masalah, dia menggunakan perasaan dan menyelesaikan dengan pribadi individu. Kemudian yaitu konvensional ini sifatnya ketika mempunyai masalah relatif jelas dan sangat singkat dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian yaitu usaha itu tipe yang menyukai tugas sosial yang kabur. Dia memiliki perhatian yang besar terhadap kekuasaan, status, kemampuan, dan bertindak agresif yang berbentuk lisan. Kemudian yang terakhir yaitu artistik ini sifatnya melalui cita rasa atau perasaan dan imajinasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat materi yang disampaikan oleh kelompok 3 ini. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.